Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayana Putri Zulfikar dengan NPM 2217061110 dari Prodi Biologi Terapan, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume tentang kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Kegiatan PKKMB Universitas Lampung diadakan selama 4 hari, 2 hari di tingkat universitas, 1 hari di tingkat fakultas, dan 1 hari di tingkat jurusan. PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 dimulai dari tanggal 15 Agustus hingga 19 Agustus. PKKMB tahun 2022 mengusung tema Ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Hari pertama, tanggal 15 Agustus 2022. Yang pertama, ada sambutan dari Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Lampung yaitu Bapak Farizal Darmianto. Ada 5 poin dalam sambutan Setda Provinsi Lampung, yaitu pentingnya protokol kesehatan agar masyarakat tidak lengah akan kesehatan diri. Yang kedua, mengajak mahasiswa untuk menjaga kehidupan kampus yang sehat dan memberikan penyebaran banyak positif untuk membangun bangsa Indonesia. Yang ketiga, menguatkan rasa nasionalisme agar pembangunan tercapai. Yang keempat, menumbuhkan penerus generasi bangsa yang berkualitas yang dapat memajukan pendidikan Indonesia dan negara. Yang terakhir, mencari ilmu tidak ada batasnya. Moral, agama, dan gali ilmu sebanyak-banyaknya dan seni agar hidup lebih berwarna. Yang kedua, dengan tema peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dinarasumberi oleh Polda Lampung yang diwakilkan oleh Bapak Yusirandi Yusril yang dimoderatori oleh Dr. Netronius Marjunus. Adapun poin-poin dari materi tersebut adalah yang pertama, definisi dan pemahaman tentang Undang-Undang ITE. Kedua, macam-macam pelanggaran UU Undang-Undang ITE. Yang ketiga, contoh nyata pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang keempat, manfaat Undang-Undang ITE. Yang kelima, 6 trik singkat untuk terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi yang kedua, dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang dinarasumberi oleh Ibu Dr. Susyatya Herawati ST MSI dan dimoderatori oleh Bapak Budi Harjo SOS MIP. Adapun poin dari materi tersebut yaitu pertama, definisi dari perundungan atau bullying dan di mana terjadi bullying, kebijakan perlindungan anak dari bullying, 5 poin tanggung jawab mahasiswa, yang kelima, pengembangan menentukan karakter, yang keenam, kemunduran budaya atau kutipan tulisan dari Bapak Cipto Mangunkusumo. Materi yang ketiga, dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dinarasumber oleh Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA yang dimoderatori oleh Bapak Adam. Adapun poin dari materi ini yaitu pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Kedua, peran atau fungsi dengan kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai keindonesiaan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Indonesia bukan negara agama, tetapi masyarakatnya harus beragama. Hari kedua, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Yang pertama, pengenalan pimpinan-pimpinan Universitas Lampung serta pemahaman atau fungsi atau kegunaan sarana dan prasarana yang ada di Universitas Lampung. Materi yang pertama dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimoderatori oleh Dr. Muhammad Nur Wahidin dengan pemateri Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Yulianto MSI. Adapun poin dari materi ini yaitu
Visi Indonesia 2045, Pilar Visi Indonesia 2045, Indikator Profil Pelajar Pancasila, Dasar Hukum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Materi yang kedua, dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat, dengan pemateri Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes. Adapun poin dari materi ini yaitu definisi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, yaitu dibagi 3, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, mobil listrik Unila, dan pengertian manajemen risiko. Mengapa perlu manajemen risiko dan contoh manajemen risiko terhadap lingkungan? Materi yang ketiga dengan tema Etika dan Norma Kehidupan Kampus dengan pemateri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Yulianto, MSI. Adapun poin di materi ini yaitu 1. Pembekalan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 di masa kini. Menjadi mahasiswa ideal, tujuan kuliah tidak hanya mengejar IPK tinggi, 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, 5 cara menjadi mahasiswa ideal, dan buku pedoman pelaksanaan. Materi yang keempat, adapun tema yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang dipemateri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK, Profesor Suharso P.Hadi. Adapun poin dari materi ini yaitu pertama, ICT Staging Unila, tantangan dunia pendidikan selama pandemi atau COVID-19, infrastruktur layanan pendukung teknologi informasi, fasilitas dan layanan yang diberikan Unila. Hari ketiga, yaitu di tingkat fakultas. Yang pertama, ada materi sistem pendidikan di perguruan tinggi, kaitannya kebijakan kampus dalam Merdeka Belajar, yang disampaikan oleh Dr. Engineering Suripto Dwi Yuwono, SSI, MT. Adapun poinnya yaitu menyiapkan SDM untuk Industri 4.0 dan Society 5.0, Generic Competence dan profesi masa depan, tujuan pendidikan tinggi, dan 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemendikbud. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan administrasi akademik yang disampaikan oleh Dr. Engineering Heri Satria, SSI. Adapun poin dari materi ini yaitu pendidikan tinggi dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Dan penjelasan tentang SKS. Materi yang ketiga yaitu tata kelola sarana dan prasarana dan keuangan FMIPA Universitas Lampung yang disampaikan oleh Dr. Muslim Ansori, MSI. Adapun poin-poin dari materi tersebut yaitu UKT, problem UKT, rekapitulasi keringanan UKT semester, dasar keringanan UKT, sanksi keterlambatan pembayaran UKT, sarana dan prasarana FMIPA Unila, dan karyawan tenaga pendidikan. Materi yang keempat tentang kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Hari keempat, hari terakhir PKKMB di tingkat jurusan. Adapun isi dari PKKMB yang dilaksanakan di tingkat jurusan yang pertama, ada pengenalan jurusan biologi oleh Ketua Jurusan Biologi, pengenalan visi dan misi di jurusan biologi, baik itu biologi murni maupun biologi terapan.
Ada peraturan akademik, sistem perkuliahan dan motivasi, dan Tridharma Unila. Ada tujuan pendidikan di Unila, serta peran dosen PA dan tata perilaku mahasiswa, pembimbing akademik, dan serta perannya. Dan terakhir adalah materi yang disampaikan Kaprodi, yaitu Dr. Endang Nur Cahyani mengenai sistem perkuliahan dan kurikulum di S1 Biologi Terapan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.